Satu generasi di Afghanistan, perang terpanjang Amerika. Keterlibatan Amerika Serikat di Afghanistan berlangsung selama 2 dekade, menandai perang terpanjang negara itu. Dimulai setelah serangan teroris 11 September 2001, dengan tujuan yang jelas untuk menghancurkan Al-Qaeda dan menggulingkan rezim Taliban yang melindungi mereka. Amerika bertujuan untuk mencegah Afghanistan kembali menjadi surga bagi para teroris yang dapat mengancam keamanan Amerika. Misi ini beresonansi dengan publik Amerika, yang sangat mendukung aksi militer di masa-masa awal tersebut. Invasi awal dengan cepat menggulingkan pemerintahan Taliban. Pasukan Amerika bersama sekutu mengusir Taliban dari kekuasaan dan memaksa mereka bersembunyi atau mengasingkan diri. Kemenangan cepat ini memicu optimisme bahwa Amerika dapat membantu membangun Afghanistan yang stabil dan demokratis. Namun, konflik masih jauh dari selesai. Taliban meskipun melemah, tidak terkalahkan. Mereka mundur ke daerah terpencil di Afghanistan dan melintasi perbatasan ke Pakistan, berkumpul kembali dan merencanakan kebangkitan mereka. Upaya pembangunan bangsa diluncurkan bersamaan dengan operasi militer. Amerika menggelontorkan miliaran dolar untuk rekonstruksi, yang bertujuan untuk membangun kembali infrastruktur, membangun pemerintahan yang berfungsi, dan memberdayakan pasukan keamanan Afghanistan. Terlepas dari upaya ini, tantangan tetap ada. Perang di Afghanistan menjadi ciri khas abad ke-21 bagi Amerika Serikat, membentuk kebijakan luar negeri, strategi militer, dan politik domestiknya. Itu adalah konflik yang penuh dengan kompleksitas, ditandai dengan keberhasilan dan kegagalan, dan akhirnya mengarah pada penarikan yang sulit dan kontroversial. Kisah perang Amerika di Afghanistan adalah salah satu ambisi, perjuangan, dan pada akhirnya, batas-batas kekuatan Amerika. Tujuan awal intervensi Amerika di Afghanistan, menghancurkan Al-Qaeda dan menggulingkan Taliban, terbukti jauh lebih sulit dicapai dalam jangka panjang. Sementara Amerika berhasil menggulingkan Taliban dari kekuasaan dan secara signifikan menurunkan kapasitas operasional Al-Qaeda, semakin jelas bahwa mencapai kemenangan yang menentukan akan sulit dipahami. Salah satu tantangan utamanya adalah sifat musuh. Taliban, yang tertanam kuat dalam masyarakat Afghanistan dan mahir dalam perang gerilya, terbukti sangat tangguh. Meskipun menderita kerugian besar, mereka terus melancarkan pemberontakan, memanfaatkan medan negara yang terjal dan perbatasan yang keropos. Al-Qaeda, meskipun melemah, juga mempertahankan kemampuan untuk menginspirasi dan mendukung serangan teroris, baik di dalam maupun di luar Afghanistan. Selain itu, strategi Amerika di Afghanistan terhambat oleh sejumlah faktor. Fokus pada pembangunan bangsa meskipun bermaksud baik, terbukti terlalu ambisius dan sulit diterapkan di negara yang dilanda konflik selama beberapa dekade. Korupsi di dalam pemerintahan Afghanistan, kurangnya kapasitas di dalam pasukan keamanan Afghanistan, dan ketahanan pemberontakan Taliban, semuanya merusak upaya untuk menciptakan negara Afghanistan yang stabil dan mandiri. Seiring berjalannya waktu, Amerika semakin terperosok dalam konflik yang berlarut-larut tanpa akhir yang jelas. Perang di Afghanistan menjadi semakin tidak populer, dengan banyak yang mempertanyakan biaya dan manfaat dari keterlibatan Amerika yang berkelanjutan. Perang Amerika di Afghanistan ditandai oleh serangkaian keputusan strategis yang, jika dilihat kembali, terbukti merupakan kesalahan langkah yang berkontribusi pada sifat konflik yang berlarut-larut dan pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan Amerika. Keputusan ini seringkali dibuat di saat-saat panas, didorong oleh keinginan untuk kemenangan cepat atau dipengaruhi oleh perubahan arah politik. Salah satu keputusan tersebut adalah lonjakan pasukan Presiden Obama pada tahun 2009. Meskipun dimaksudkan untuk memberikan pukulan telak bagi Taliban dan menciptakan ruang bagi pemerintah Afghanistan untuk membangun kendali, lonjakan tersebut pada akhirnya gagal mencapai tujuan yang dimaksudkan. Taliban, alih-alih dikalahkan, hanya mengadaptasi taktik mereka, melebur ke pedesaan dan menunggu lonjakan itu berakhir. Lebih lanjut, lonjakan tersebut menciptakan rasa aman yang palsu, yang mengarah pada rasa puas diri di dalam pemerintahan Afghanistan dan keengganan untuk mengatasi korupsi endemik dan kegagalan tata kelola. Hal ini pada gilirannya merusak dukungan publik untuk pemerintah dan menciptakan lahan subur bagi Taliban untuk dieksploitasi. Pakistan, sekutu AS, memainkan permainan ganda sepanjang konflik,
memberikan pelindungan kepada Taliban, sementara secara bersamaan menerima miliaran dolar bantuan AS. AS yang tidak mau mengambil risiko hubungannya dengan Pakistan, gagal memberikan tekanan yang cukup pada Islamabad untuk menghentikan dukungannya bagi Taliban. Kesalahan strategis ini ditambah dengan ketahanan Taliban dan tantangan pembangunan bangsa di negara yang dilanda perang, menciptakan kesulitan yang sulit diatasi oleh pemerintahan Amerika berikutnya. Perang di Afghanistan menjadi usaha yang mahal dan membuat frustrasi tanpa solusi mudah yang terlihat. Bagian 4. Kebangkitan dan kesepakatan, kembalinya Taliban. Seiring perang AS di Afghanistan berlarut-larut, Taliban yang jauh dari kekalahan, dengan mantap berkumpul kembali dan mendapatkan kembali kekuatan. Mereka mengeksploitasi kekurangan pemerintah Afghanistan, kelelahan rakyat Afghanistan, dan kesalahan strategis Amerika untuk mengatur kebangkitan yang pada akhirnya akan berujung pada kembalinya mereka ke tampuk kekuasaan. Kebangkitan Taliban dipicu oleh sejumlah faktor. Mereka secara efektif mengeksploitasi keluhan rakyat Afghanistan, memanfaatkan korupsi di dalam pemerintahan, kurangnya peluang ekonomi, dan persepsi bahwa pemerintah yang didukung Amerika tidak berhubungan dengan kebutuhan rakyat Afghanistan biasa. Mereka juga mendapat manfaat dari tempat berlindung yang aman di seberang perbatasan di Pakistan. Tempat mereka dapat merekrut, melatih, dan melancarkan serangan ke Afghanistan. Pada pertengahan 2010-an, Taliban telah mendapatkan kembali kendali atas sebagian besar wilayah, khususnya di daerah pedesaan. Mereka sekali lagi menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, mampu melancarkan serangan kompleks dan menantang kendali pemerintah Afghanistan. Pada tahun 2020, di bawah pemerintahan Trump, AS terlibat dalam negosiasi langsung dengan Taliban, yang berujung pada penandatanganan Perjanjian Doha. Perjanjian ini, meskipun kontroversial, bertujuan untuk membuka jalan bagi penarikan AS dari Afghanistan dan mengakhiri konflik 20 tahun. Perjanjian Doha menetapkan jangka waktu untuk penarikan pasukan AS dan NATO dari Afghanistan dengan imbalan jaminan keamanan dari Taliban, termasuk komitmen untuk mencegah Afghanistan digunakan sebagai tempat berlindung yang aman bagi kelompok-kelompok teroris. Perjanjian itu juga menyerukan negosiasi intra-Afghanistan antara Taliban dan pemerintah Afghanistan untuk membangun pengaturan pembagian kekuasaan. Bagian 5. Beban perang, biaya dan korban. Perang AS di Afghanistan menimbulkan biaya yang sangat besar, baik dalam hal sumber daya keuangan maupun nyawa manusia. Konflik tersebut menguras kas AS, mengalihkan sumber daya dari kebutuhan domestik lain yang mendesak, dan meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan pada kehidupan banyak orang Amerika dan Afghanistan. Selama 2 dekade, AS menghabiskan triliunan dolar untuk perang di Afghanistan. Jumlah yang mengejutkan ini termasuk biaya langsung operasi militer, seperti pengerahan pasukan, peralatan, dan logistik, serta biaya tidak langsung untuk merawat veteran, pembayaran bunga atas utang perang, dan biaya peluang untuk berinvestasi dalam prioritas lain. Korban jiwa perang sama mengerikannya. Lebih dari 2.400 anggota layanan AS membuat pengorbanan terakhir di Afghanistan, meninggalkan keluarga yang berduka dan negara yang bergulat dengan luka perang yang tak terlihat. Puluhan ribu lainnya kembali ke rumah dengan luka fisik, trauma psikologis, dan tantangan untuk berintegrasi kembali ke kehidupan sipil. Dampak perang terhadap rakyat Afghanistan bahkan lebih dahsyat. Puluhan ribu warga sipil Afghanistan kehilangan nyawa dalam baku tembak konflik, korban bom bunuh diri, serangan IED, dan serangan udara. Jutaan lainnya mengungsi dari rumah mereka, mencari perlindungan di negara-negara tetangga, atau di Afghanistan sendiri. Perang di Afghanistan meninggalkan warisan ahan penderitaan dan kehancuran yang membutuhkan waktu beberapa generasi untuk disembuhkan. Ini adalah pengingat nyata akan biaya manusia dari perang, dan dampak adi dari konflik pada individu, keluarga, dan masyarakat.